Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Sambil menunggu maghrib, nah kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasoihud Diniyah fil Wasoyal Imaniyah. Alhamdulillah ini sudah sampai di halaman 208 berkaitan dengan adab-adab membaca Al-Quran. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulmihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wasta'in ala husnid tadabburi wat tafahumi kemarin ya. Dan minta tolong olehmu ala husni tadabburi kepada bagusnya mentadabbur Quran. Watafahumi kepada bagusnya memahami lima'anil Quran, bagi makna-makna Quran. Bihusni tardil, dengan bagusnya mentartil. Watta'anni fihali tilawati, dan dengan pelan-pelan pada ketika membacanya Quran. Wa mujanabatil ajlati, dan dengan meninggalkan buru-buru. Wal hadzi wal hazromah, wal hadzi wal hazromah artinya juga membaca cepat banget. Apa bahasa kita kalau orang baca kayak orang menghafal gitu, apa coba yang cocok? Hazi itu baca dengan cepat, sama maknanya hazi hazromah. Wasta'in, minta tolong olehmu untuk bagus dalam mentadabburkan Quran. Watafahumi, untuk bagus kepada memahami bagi makna-makna Quran. Bihusni tardil, dengan bagusnya mentartil, membaca pelan-pelan. Wata'ani, dan dengan pelan-pelan fihali tilawatih, pada waktu membacanya Quran. Wa mujanabatil ajalah, dan dengan meninggalkan buru-buru. Wal hazi wal hazromati, hazi cepat banget juga, hazromah sama kata tafsir ya. Nah, nggak ada kamus. Fakar waradan nahyu anzalik, maka sungguh telah datanglah oleh larangan dari demikian. Demikian baca cepat banget. Ya, kayak orang ngigau itu. Hazi hazromah itu kayak orang ngigau cepat banget. Nah ini sama kan? Akni, saya maksud anil hazi wal hazromah. Maka sungguh telah datanglah oleh larangan dari demikian. Demikian apa? Maksud saya anil hazi wal hazromah. Bentar ya. Saya cek dulu arti yang paling akurat. Hazi. Ya, membaca dengan cepat. Baca dengan cepat, benar. Kecepatan. Cepat banget. Bahwa ibaratun anil isti'jal, dan dianya hazi dan hazramah itu ibarat dari isti'jal, buru-buru banget. Ya. Bahwa dianya hazi hazramah itu ibarat dari isti'jal, buru-buru banget. Watarkit tartilil ma'muri bihi, dan ibarat dari meninggalkan tartil, tartil yang diperintahkan dengannya tartil. Jadi baca Quran bagusnya berarti pelan-pelan, santai aja. Nah, nggak perlu dikejar. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala li rasulihi, bagi rasulnya Allah alaihi salatu wasalam, apa kata Allah? Qala Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan olehmu akan Quran benar-benar tartil. Tartil secara umum artinya baca santai, pelan-pelan. Ditambah sedikit irama kan. Nah, indah didengar. Walamma wasafat ummu salamata wa ghairuha, dan manakala mensifati oleh Ummu Salamah, wa ghairuha, dan oleh lainnya Ummu Salamah, minas sahabati, dari para sahabat radhiyallahu anhum, akan apa Ummi Salamah sifatkan, dan lainnya Ummi Salamah, qiraat Rasulillah, akan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Ummi Salamah, para sahabat menjelaskan bagaimana cara Nabi membaca Quran. Wasafu qiraatan murad
muratalatan mufassaratan harfan harfan. Mensifati oleh mereka akannya bacaan Rasulullah akan bacaan yang murattal, yang pelan-pelan ya, mufassarah, yang ditafsirkan, mana ditafsirkan yang renggang-renggang, jarang-jarang harfan-harfan. Atau mufassaratan maknanya yang jelas. Karena tafsir maknanya kasyaf, jelas, terang, terbuka. Mensifati oleh mereka akan bacaan Rasul akan bacaan yang tartil, yang jelas, harfan-harfan, nisbah sehuruf dan sehuruf. Masya Allah. Waqad qala dan sungguh berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Yuqalu liqari'il Qur'an, akan dikatakan bagi orang yang baca Quran nanti di akhirat. Nanti di akhirat akan dikatakan bagi orang yang baca Quran, apa katanya? Iqra warqa, bacalah olehmu dan naik olehmu. Ya. Iqra warqa, baca olehmu dan naik olehmu, waratil dan tartilkan olehmu. Kama kunta turattilu fid dunya. Sebagaimana adalah kamu itu dulu, engkau mentartilkan bacaanmu di dunia. Fa inna manzilatika inda akhiri ayatin takrauha. Karena sesungguhnya kedudukanmu itu di akhir ayat yang kau baca akannya ayat. Ya, saya ulang lagi. Dikatakan bagi orang yang membaca Quran, ikra. Baca olehmu, warka dan naik olehmu. Apa maksud ikra warka? Ini kita lihat dulu waktu ngaji tafsir Sawi. Di sana justru kata beliau, apa namanya? Tangga. Tangga surga itu sebanyak huruf Al-Quran. Seberapa banyak kita baca, sebegitulah tinggi derajat kita di surga. Itu makna warka. Kemudian di antara satu tangga dengan tangga berikutnya 500 tahun perjalanan. Dalam tafsir Sawi di pembahasan Fatihah. Nah, mudah-mudahan begitu maksudnya. Iqra warka, baca olehmu dan naik olehmu, waratil dan tartilkan olehmu. Kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dulu adalah engkau tartilkan di dunia. Fa inna manzilataka, karena bahwa sungguh kedudukanmu itu inda akhiri ayatin, di sisi akhir ayat yang kau baca akannya ayat. Oh, di sini juga ada ini. Nah, beda dikit tapi dalam sawi. Qala ba'dul ulama, berkatalah oleh sebahagian para ulama rahimahumullah taala, semoga merahmati akan mereka semua oleh Allah taala. Apa kata para ulama? Adadu durajil jannati bi'adadi ayil Qur'an. Bermula bilangan tangga-tangga surga. Duraj, derajat, derajat. Bermula bilangan derajat-derajat surga itu dengan bilangan ayat-ayat Quran. Tapi kalau dalam sawi, mudah-mudahan kalau saya nggak salah ingat, huruf Quran bukan ayat. Tapi nggak apa-apa. Ya, sama aja, karena ayat juga kumpulan huruf-huruf kan. Bermula bilangan derajat-derajat surga itu dengan sebilangan ayat-ayat Quran. Ai jama. Fatakunu manzilataman yakra'ul Qur'ana kullahu fi a'la darajatil jannah. Fatakunu manzilatu. Maka adalah kedudukan orang. Kita idhofah. Fatakunu manzilatuman. Maka akan adalah kedudukan orang yang membaca ia akan Quran kullahu, seluruhnya Quran itu fi a'la, pada paling tinggi dari derajat-derajat surga. Intaha bimakna. Selesai ianya ucapan ba'dul ulama bimaknahu, dengan maknanya. Ya, enggak lafaz. Enggak lafaz para ulama beliau nukil ya. Secara maknanya begitu. Derajat surga sebanyak ayat Quran. Qultu, aku berkata, kata Habib Abdullah, apa kata beliau? Beliau pengen menjelaskan maksud para ulama. Nah, jadi derajat orang dalam surga sesuai dengan banyaknya ayat yang ia baca. Apakah hanya sekedar baca? Nah, beliau menjelaskan, wahaza yakunu lil qari'il muhsini fi tilawati. Bermula ini kedudukan dari, atau ini ucapan para ulama, itu ada ia lil qari, bagi pembaca al muhsini, yang baik ia dalam membacanya, bukan hanya sekedar membaca. Bermula itu ada ianya. Ini lil qari, bagi orang yang membaca, al muhsini, lagi yang bagus dalam membacanya,
al-amili bima yakra'uhu minal Qur'ani, lagi yang beramal dengan apa yang ia baca. Lagi yang beramal dengan ma yang membaca ia akan yama minal Qur'an dari Qur'an. Ada pengamalannya. Dunal qari'il mukhallitil ghafir. Bukan pembaca yang mengaduk-ngaduk. Mukhallid ini maksudnya mengaduk-ngaduk. Campurkan amal solehnya dengan amal jahatnya. Yang lalai. Baca Quran tapi nggak ngamalin ya. Dunal qari'il mukhallitil ghafir. Bukan orang yang membaca yang mukhallid. Ya, lagi yang lalai. Dalat ala dzalikal ahaditsu sahihatul waridatu fi iqabil qari'il ladzi la ya'malu bil Qur'an. Menunjukkan kepada demikian, demikian ucapan beliau, oleh hadis-hadis yang sahih al-waridu yang datang ianya hadis fi iqabil qari pada menyiksa, pada hukuman bagi pembaca. Pembaca yang la ya'malu yang tidak beramal ya dengan Quran. Fa in kana yaqra'uhu kama unzila fil dhahir, sekalipun ada ia itu membaca ia akannya Quran sebagaimana diturunkan akannya Quran pada dhahir. Ini orang yang baca Quran paham Quran, kalau melanggar itu lebih berat hukumannya. Masyaallah. Wa adadu ayatil Qur'anil karimi aksaru min sitti alafi ayatin. Dan bermula jumlah ayat-ayat Quran yang mulia itu aksaru. Itu lebih banyak dari 6.000 ayat. Itu lebih banyak dari 6.000 ayat. 6.000 sekian. Fayakunu adadu darajatil jannah bihasabi dzalika. Maka adalah bilangan tingkatan sorga. Maka adalah bilangan tingkatan sorga itu bihasabi dzalik. Itu dengan sekira-kira demikian. Ala wifki ma dzakarahul alimul ladzi, di atas kesesuaian ma yang telah menyebutkan akannya oleh orang alim, alim yang nakalna yang kami nukil akan ucapannya alim qariban, nisbah dekat dari di belakang. Wallahu a'lam. Nah, jadi kata beliau, jumlah ayat Quran lebih dari 6.000, berarti tingkatan sorga ya 6.000-an begitu. Sesuai dengan dapat orang alim tadi di belakang yang menyatakan bahwa tingkatan sorga sesuai dengan ayat Quran. Tapi dalam sawi justru tingkatan surga sejumlah huruf-huruf dalam Quran. Lebih banyak lagi. Nah, Masya Allah, ini belajar memaknai ini. Bisa salah, bisa benar kan? Wa minal mandubi ilih. Sebagian dari alladhi yang dianjurkan kepadanya alladhi. Mandub ilih. Wa minal mandubi ilih. Sebagian yang dianjurkan kepadanya ketika membaca Quran. Itu tahsinus sauti bil Quran. Itu membaguskan suara dengan Quran. Membaguskan suara. Ketika baca Quran pakai suara bagus. Memang kalau suaranya bagus. Wa huwa mu'inun ala huduril qalbi wa khusyu'ihi wa husnih. Dan dianya tahsinus saut, membaguskan suara, itu membantu kepada menghadirkan hati, kepada khusyuknya hati dan kepada sedihnya hati. Masya Allah, dengan irama, dengan suara yang bagus, merdu, larik. Eh, yang bisa, ada yang nggak bisa. Waba'isun ala husnil istima'i wal isgha'i lal Qur'an. Waba'isun, dan dianya membaguskan suara atah kepada mu'enon, itu mendorong kepada bagusnya mendengar, kepada bagusnya memperhatikan kepada Quran. Menarik perhatian. Kita sendiri suka mendengarnya kalau bacaan kita bagus. Bacaan orang lain pun yang bagus suka kita dengar. Faqad qala, dan sungguh telah bersabda, berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa kata Nabi? Hasinul Qur'ana bi aswatikum. Baguskan olehmu akan Quran dengan suara-suaramu. Waqala alaihi salatu wassalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yataghanna bil Qur'ani falaisa minna. Barang siapa yang tidak melagukan ia, menyanyikan ia, tapi bukan bernyanyi kayak lagu. Barang siapa yang tidak melagukan ia dengan Quran, falaisa minna, maka bukan ia dari golongan kami. Nah, beliau nggak menjelaskan. Mudah-mudahan hadis ini bagus berarti karena beliau membawa dalam kitabnya ya. Dan beliau orang alim. Beliau berkata, kata Nabi, malam yataghanna, barang siapa yang tidak melagukan ia dengan Quran, falaisa minna, maka ia bukan golongan kami. Waqala alaihi salatu wasallam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fi ma'radhi sana, dalam posisi memuji. Memuji ala Abi Musa al-Asy'ari, kepada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abi Musa ini terkenal suaranya bagus. Nabi pernah berkata kepada Abi Musa,
Artinya dalam posisi memuji Abi Musa. Wa qad sami'ahu yaqra'ul Qur'ani bisautin hasanin. Dan sungguh telah mendengar oleh Nabi akannya Abi Musa, membaca oleh Abi Musa akan Quran dengan suara yang bagus. Ketika Abi Musa selesai membaca Quran dengan suara yang bagus, Nabi menyatakan, laqad utiya mizmaran min mazamiri ali Dawuda. Laqad utiya, sungguh telah diberikan akan dianya Abi Musa akan mizmar. Mizmar seruling. Maksudnya di sini akan suara dari suara-suara keluarga Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu terkenal bagus suaranya. Bahkan kalau cerita kita dengar ketika beliau membaca firman Allah, itu burung-burung yang terbang jatuh, bisa berjatuhan. Hati-hati orang yang mendengarnya bisa merasuk ke jiwa sampai ada yang meninggal. Nah ini Abi Musa laqad utiya, sungguh diberikan akan dianya Abi Musa akan suara indah dari suara-suara dari seluruh keluarga Nabi Daud alaihissalam. Nah, cuma beliau mengingatkan, dianjurkan melakukan Quran, tapi jangan sembarangan lagu, yang wajar lah. Jangan pakai dangdut. Ya. Walaki yang bagi ayyakuna dzalika tahsinu ala wajhin la yaliqu bi ta'dhimil Qur'ani wahtiramih. Tetapi sepantaslah bahwa adalah demikian membaguskan suara tadi. Itu ala wajhin layaliku, di atas cara yang layak ia dengan kemuliaan Quran dan dengan kehormatannya Quran. Yang bagus. Bihaisu la yusyabbihu bil ghina, dengan sekira-kira tidak menyerupai ia dengan nyanyian, wa insyadil asy'ari, tidak menyerupai ia dengan mendendangkan syair-syair, bil ilhan dengan irama-irama yang aneh, kama yaf'alu dzalika ba'dul aghbiya, sebagaimana yang memperbuat akan demikian oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Aghbiya, bodoh dungu. Nah, artinya baca Quran dengan irama yang wajar, yang sudah disetujui oleh para ulama. Kita Nasaihud Diniyah, Ustaz ya, Ustaz Khayyat. Nah, ini nggak lama kita ngaji sampai 17.50 maghrib. Wa yanbaghi an takuna fi hali tilawatika ala akmalil ahwal, dan sepantaslah bahwa adalah kamu pada ketika membacanya kamu itu ala di atas paling sempurnanya keadaan. Nah, sepantaslah bahwa adalah kamu itu pada ketika membacanya kamu akan Quran itu di atas paling sempurnanya keadaan. Apa keadaan paling sempurna? Minat toharati, dari bersih. Bersih badan, pakaian, tempat. Wastiqbalil qiblati, dari menghadap kiblat. Wasukunil jawarihi, dari tenangnya anggota-anggota badan. Nah, waqillatil iltifat, dari kurang berpaling sana sini kalau nggak perlu kan. Ma'ajam ilhami, bersama mengumpulkan tekad, fokus maknanya. Ma'ajam ilhami, bersama mengumpulkan tekad, fokus. Watarki tafrikin nadri, dan meninggalkan cerai-berainya pandangan. Artinya fokus lihat Quran. Jangan baca sambil main-main. Masya Allah. Wa antakuna nadhifal badani wasiyabi wal makan, dan bahwa adalah kamu itu yang bersih badannya, wasiyabi, bersih pakaiannya, wal makani, bersih tempatnya, thayyibar raihah, yang wangi baunya. Wa hadza huwal akmalul afdal. Formula ini, dianya ini itulah yang paling utama, yang paling afdal. Nah, walau annal qari'a qara'a wa huwa muhdisun wa ghairu mustaqbilal qiblati, dan nah, jikalau adalah bahwa sungguh si pembaca Quran itu qara'a, membaca ia, bahwa muhdisun, padahal dia itu yang berhadas. Andaikan orang baca Quran dalam keadaan berhadas, hadas kecil boleh kan? Wa ghairu mustaqbilil qiblah, dan padahal dianya itu tidak menghadap kiblat. Au wa huwa qa'imun, atau padahal dianya itu sambil berdiri. Au sairun, atau yang berjalan. Au muttaji'un, atau yang berbaring. Jaza dzalik, ya bolehlah demikian. Tetap boleh juga. Jadi Quran walaupun dibaca dalam keadaan apapun boleh. Cuma pahalanya ala kadarnya. Walahu fi tilawatihi fadlun wa sawabun.
bagi dia, walahu dan untuk dia dalam membacanya Quran dalam keadaan bagaimanapun tadi, fadlun itu ada keutamaan wasawabun dan pahala juga. Walakin duna sawabi mayyakunu ala ma zakarnahu. Tetapi di bawah pahala orang-orang yang ada ianya orang itu di atas apa yang telah kami sebutkan akannya. Min husnil adabi dari sempurnanya adab, wa kamalil hayat dan sempurnanya kelakuan. Jadi tetap ada pahala walaupun pahalanya kurang. Berbeda dengan orang yang membacanya dengan penuh adab. Masya Allah. Summa'i alamu rahimakumullah. Kemudian ketahui olehmu semoga merahmati akan kamu semua oleh Allah. Apa yang perlu kamu ketahui? Anna qari'al Qur'ani wa hafidhahu 'indallahi bimakanin. Bahwa sungguh orang yang membaca Quran dan orang yang menghafadznya Quran di sisi Allah itu bimakanin berada di tempat. Mana bimakanin? Pembaca Quran, penghafal Quran itu punya kedudukan di sisi Allah. Punya kedudukan istimewa kan? Istimewa di sisi Allah. Dalilnya apa nih? Qala alaihi salatu wasalam berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa bihi mahirun ma'as safratil kiramil bararah. Bermula orang yang membaca ia akan Quran padahal bermula dianya dengannya Quran itu yang pintar. Orang-orang yang membaca ia akan Quran dan dia mahir. Itu ma'as safaratil kiram. Bersama safaratil kiram, bersama malaikat-malaikat mulia al-bararah yang baik-baik ya. Semua malaikat baik, sifat kasifah mudah-mudahan. Safarah, safarah yang berjalan. Bisa malaikat yang selalu keliling ya, mencari majelis-majelis zikir. Ya, bersama safaratil kiram, bersama malaikat-malaikat yang mulia yang baik-baik. Walladzi yaqra'uhu wa yata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Dan bermula orang yang membaca ia akannya Quran wa yata'ta'u padahal yata'ta'u apa ya ta'ta'u tergopoh-gopoh ia, tertatih-tatih, terbata-bata ia. Nah, kalau bacaan terbata-bata, tergagap-gagap. Dan orang-orang yang membaca ia akannya Quran dan terbata-bata ia dalamnya membaca. Wahwa alaihi dan dianya bacaan di atasnya seorang itu yang syakun berat. Dia mengalami kesulitan ketika membaca Quran. Itu lahu ajrani. Bagi ia ada dua pahala. Dapat dua pahala malah. Pahala baca Quran dan pahala berat yang ia rasakan ketika membaca. Pengen bisa. Ya? Insya Allah. Waqala ahlu salatu wassalam. Nabi bersabda, ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khasatuh. Bermula ahli Quran. Ahli Quran orang yang selalu baca Quran. Berusaha untuk memahami tadabbur. Hum. Bermula mereka ahlul Quran itu ahlullah. Itu keluarga Allah. Wa khasatuhu orang yang khusus baginya Allah. Nah, mana keluarga Allah? Ya, ada perhatian khusus ya kan dalam jaminan Allah. Masya Allah. Kan beda kalau keluarga semuanya makhluk Allah. Ini kan kinayah ya. Ahlul Quran itu hum ahlullah, semacam keluarga Allah. Orang yang khusus baginya Allah, dia punya perhatian spesial dari Allah. Ila ghairi dzalik hingga lain demikian minal fadhail allati waradat bihal akhbarul kasiratu syahiratu hingga selain demikian dari fadilah-fadilah yang datang dengannya fadilah oleh hadis-hadis yang banyak lagi masyhur. Banyak hadis tentang kelebihan orang yang baca Quran. Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. Kalau ada, kalau kira-kira ada yang perlu diluruskan, boleh, nggak apa-apa ketik aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Walaki yang bagi liqari'il Qur'ani ay ya'rifa lil Qur'ani haqqahu. Tetapi sepatutlah bagi orang yang membaca Quran oleh bahwa mengenal ia bagi Quran haqqahu akan hak-haknya Quran. Jadi ada adab, ada aturan. Kita harus tahu hak Quran. Wa ma yajibu lahu minal ihtirami wa ta'zim dan akan ma yang wajib ianya ma baginya seseorang
atau baginya Quran, dan akan sesuatu yang wajib ya sesuatu baginya Quran, wajib untuk Quran minal ihtiram dari penghormatan dan memuliakan. Wa ma yata'ayyanu alaihi, dan sesuatu yang mesti ianya sesuatu kepadanya seseorang, minal akhdhi bihi dari mengambil dengannya sesuatu, wal amali dan dari beramal dengan sesuatu yang ada dalamnya Quran. Sepatutlah bagi pembaca Quran oleh bahwa mengetahui ia bagi Quran akan haknya Quran, dan akan sesuatu yang wajib ya sesuatu baginya Quran. Apa yang wajib untuk Quran wajib kita lakukan, minal ihtiram dari penghormatan, wa ta'zim memuliakan, wa ma yata'ayyanu dan sesuatu yang mesti ia kepadanya pembaca, minal akhdhi bihi dari mengambil dengannya sesuatu, wal amali dan beramal dengan sesuatu yang ada dalamnya Quran, wa ma arsyada ilahi dan sesuatu yang membimbing ianya Quran kepadanya sesuatu, min jamilil ausaf dari indahnya sifat-sifat, wa karimil akhlak mulianya akhlak, wa salihil amal dan amal-amal yang saleh. Artinya isi Quran harus kita amalkan. Ya. Wahada wa ingkana matluban min amatil muslim. Bermula ini mengamalkan isi Quran kan semuanya dianjurkan. Bermula ini wa ingkana sekalipun ada ianya ini matluban itu dianjurkan juga kepada umum kaum muslimin, bahwa maka bermula ini ala qari'il Quran kepada pembaca Quran itu aujabu lebih wajib, wa akadu dan lebih kuat karena dia paham, wahwa bihi ajdaru aula dan dianya anjuran mengamalkan Quran, dengannya pembaca Quran itu lebih layak dan lebih utama. Kenapa lebih layak lebih utama? Li fadlihi wa fadli ma ma'ahu min kitabillah, karena kelebihannya dia dan kelebihan sesuatu yang ada bersamanya dia. Apa sesuatu itu? Min kitabillah dari kitab Allah, wa bainatihi wa hujajihi dari penjelasannya Allah dan dari hujah-hujahnya Allah. Ya, makanya sering kita dengarkan orang yang berilmu kalau melanggar itu hukumannya lebih berat. Dan memang wajar dalam kehidupan di dunia juga sama kan. Udah tahu aturan melanggar, mestinya hukumannya lebih berat dibanding yang nggak tahu melanggar itu wajar, harus dikasih tahu dulu. Qala Umar radhiyallahu an, berkata oleh Umar radhiyallahu an, ya ma'syaral qurra'i, wahai kumpulan orang-orang yang qurra, yang membaca Quran. Irfa'u ru'usakum, angkat olehmu akan kepala-kepala kamu. Fakat wuddiha lakumut tariq, maka sungguh telah dijelaskan bagimu akan jalan. Angkat kepalamu. Nah, jangan merasa terhina kan? Kamu pantas bangga. Jalan sudah terbuka, ngamalkan. Was wastabqul khairat. Berlombalah kamu, berburulah kamu akan kebaikan. Berlombalah kamu akan kebaikan. Halaman kalau kitab saya 210. Wa qala Abdullah, berkata oleh Abdullah ibnu Mas'ud dan ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa kata Abdullah? Yang bagi li sahibil Quran. Sepatutlah bagi pemilik Quran. Pemilik Quran maknanya orang yang baca Quran tadi. Ayyu'rafa bilailihi idzan nasu naimun. Sepantaslah bagi sahibil Quran oleh bahwa dikenal akan dia di malam harinya ketika bermula manusia itu yang tidur. Ya, mestinya Ahlul Quran beda, orang tidur, dia kadang baca Quran. Wabinaharihi, dikenal akan dia di siang harinya, idzinna sumufritun, muftirun, muftirun. Dikenal akan dia di siangnya, apabila bermula manusia itu muftirun, yang berbuka, tidak berpuasa. Mungkin maksudnya siang dia puasa, ketika orang lain nggak puasa. Mudah-mudahan gitu kan, biar ini. Wabihuznihi idzan nasu yafrahun, dan dikenal akan dia dengan kesedihannya ketika manusia itu bergembira. Orang bersukaria, dia khusyuk. Ya. Wabibukaihi, dikenal akan dia dengan menangisnya. Idzin nasu yadhakun, ketika manusia itu pada tertawa. Ahlul Quran beda. Wabisumtihi idzin nasu yakhudun, dan dikenal dia dengan diamnya ketika bermula manusia itu yakhudun, yang menyelam mereka dalam omongan. Ketika orang lain banyak ngomong, dia diam. Wa bi khusyu'ihi idzan nasu yakhtalun, dikenal dia dengan khusyuknya ketika manusia itu yang takabur ya.
Yahtal muhtalun, muhtalun fakhur, takabur sombong. Dikenal akan dia ahlul Quran dengan khusyuknya ketika manusia itu pada sombong. Intaha selesai ya. Nah, ia ucapan Abdullah bin Mas'ud. Apa maknanya? Ini beliau menjelaskan maknanya. Membantu kita untuk memahami ibarat di atas. Qultu aku berkata, makna kalam Ibnu Mas'udin hadza bermula makna dari kalam Ibnu Mas'ud yang ini. Itu annahu sungguh hal dan sya'an itu yang bagi ayyatamayyaza sahibul Qur'ani an ghairih. Sepantaslah bahwa berbedalah oleh sahibul Quran, oleh orang yang rajin baca Quran. Pantaslah bahwa berbedalah oleh sahibul Quran an ghairihi dari lainnya sahibul Quran. Min amatin nas dari umumnya manusia. Dengan cara apa dia berbeda? Bidiyadati tashmiri fi ta'atillah. Dengan lebih bersemangat. Tashmir bersegera bersemangat. Dengan lebih bersemangat dalam taat kepada Allah. Wa kasratil musara'ati fil khairat. Dan dengan banyaknya mempercepat dalam melakukan kebaikan-kebaikan, wasyiddatil ihtiram, dan dengan sangat-sangat terjaga minal ghaflati dari kelalaian, ma'a mujanabatil lahwi bersama menghindari kelalaian, wa kamalil khasyati bersama sempurnanya khasyah takut kepada Allah, wal khaufi dan bersama sempurnanya khauf takut dari Allah Ta'ala. Jadi nanti coba lihat perbedaan khasyah dan khauf ya. Dua-duanya kita artikan takut. Masya Allah. Wa qala Ibnu Mas'ud, berkatalah oleh Ibnu Mas'ud dan radhiyallahu anhu aidan. Berkata oleh Ibnu Mas'ud juga, nuzilal Qur'anu liyu'mala bihi. Diturunkan akan Al-Qur'an agar diamalkan dengannya Qur'an. Quran juga diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca kan? Fattakhadtum dirasatahu amalan. Maka jadikan olehmu akan mengkajinya Quran akan sebagai amal, sebagai pekerjaan. Karena Quran diturunkan untuk diamalkan, maka jadikanlah pekerjaan kamu mengkaji Quran agar bisa diamalkan. Fattakhadtum dirasatahu, maka ambil olehmu, jadikan olehmu akan mengkajinya Quran sebagai amalan. Fa'ammal qari'ul mukhallitul ghafilul ladzi la ya'malu bil Qur'an. Adapun pembaca al-mukhallid. Ya, mukhallid bagaimana makna yang cocok? Mukhallid kalau kita lihat bercampur-campur, mengaduk-ngaduk. Apa maksud membaca mengaduk-ngaduk? Saya kurang paham nih. Adapun sikari yang mukhallid, al-ghafilu sikari. Adapun pembaca yang lalai ia. Alladzi la ya'malu yang tidak beramal ia dengan Quran. Wala ya'tamiru bi awamirih dan tidak menerima perintah ya dengan perintah-perintahnya Quran. Maknanya dia tidak melakukan perintah Quran. Wala yanjaziru bijawazirih dan tidak terlarang ia dengan larangan-larangannya Quran. Jadi yanzajiru maknanya yan intah apa? Naha, naha. Yantahi, tidak menerima larangan. Lawan dari yaktamiru. Adapun sikari yang lalai ia, yang tidak beramal dengan Quran, tidak menerima perintah, tidak melakukan perintah ia dengan perintah-perintah Quran, tidak terlarang ia dengan larangan-larangannya Quran. Wala yaqifu inda hududih, tidak berhenti ia di sisi batasan-batasannya Quran. Fakat waradat fi zammil akhbaru, maka sungguh telah datang dalam mencelanya sikari yang model ini al akhbaru oleh banyak hadis. Wajahat fi hakihi dan telah datang pada haknya si kari model ini tasdidatun oleh ancaman-ancaman wa takhwifatun kasirah takhwif oleh takhwif apa penakut ya untuk menakut-nakuti yang banyak maknanya ancaman juga banyak ancaman terhadap orang yang membaca Quran hanya sekedar baca saja tidak peduli kepada isinya antara lain qala ahli salatu wasalam berkata oleh Nabi ahli salatu wasalam Iqra'il Qur'ana manahaka. Bacakan olehmu akan Quran, akan apa yang melarang ia akan kamu. Ya maksudnya, bacakan olehmu akan Quran. Baca olehmu akan Quran. Ini kita jadikan masyartiyah boleh mudah-mudahan. Bacakan olehmu akan Quran. Bermulama yang melarang ianya Quran akan kamu, maka itu. Nah, jawabnya kita takdirkan mah tuh.
Baca olehmu akan Quran. Bermula apa yang melarang ia akan kamu, maka kamu harus menerima larangannya. Kenapa dibuang? Karena mafhum di depan. Fa'ilam yanhaka. Maka jika tidak melarang ia akan kamu, falasta takra'o. Maka bukanlah kamu itu yang engkau baca akannya Quran. Ketika kamu baca Quran ada larangan, tapi kamu melanggarnya, berarti kamu bukan pembaca Quran. Nah, mudah-mudahan begitu aja kita marahin. Wa qala alaihi salatu wasallam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan ia akan Quran di depannya, niscaya qada, menyeret, menarik ianya Quran akan dia ke dalam sorga. Orang yang menjadikan Quran di depannya. Nah, di depannya maksudnya dijadikan Quran sebagai imamnya. Niscaya menarik ianya Quran akan dia ke sorga. Wa man ja'alahu wara'a dhahri. Barang siapa yang menjadikan ia akan Quran di belakang punggungnya, saqahu ilan nar, yang menyeret ianya Quran akan dia ke neraka. Mempunggungi Quran maknanya tidak mengamalkan isinya. Sudah ada bunyi ngaji di masjid. Wa qala alaihi salatu wasalam, berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, an-naru ila fasakatil qura'i asra'u minha ila abadatil ausan. Bermula neraka ila fasaqah, kepada orang-orang yang fasik dari para qurra, dari pembaca Quran itu asra'u, itu lebih cepat minha, darinya neraka, ila abadatil ausan, kepada para penyembah berhala. Masya Allah, neraka lebih suka menghukum orang yang tahu tapi melanggar daripada penyembah patung yang bodoh-bodoh ini. Warada, dan telah waridlah oleh anal Qur'ana gharibun fi jawfid dhalim. Telah datang hadis Nabi, atau telah datang satu asar oleh bahwasanya Quran itu gharib, terasa asing, fi jawfid dhalim, dalam rongganya orang zalim, dalam hati orang zalim. Dia zalim tapi paham Quran. Nah, itu Quran berarti dia salah tempat, berada pada tempat yang asing. Ada ini dalam kitab Nasaihul Ibad. Wa annahu kam min qari'in yaqra'ul Qur'ana wal Qur'anu yal'anuh. Nah, dan bahwa sungguh hal dan sya'an itu, berapa banyak dari pembaca Quran, berapa banyak dari orang yang membaca ia, wa annahu kam min qari'in, dan bahwa sungguh hal dan sya'an itu bermula berapa banyak dari pembaca yang membaca ia akan Quran, wal Qur'anu yal'anuh, padahal bermula Quran melaknat ia akan dia. Banyak orang baca Quran tapi Quran melaknatnya tanpa dia sadari. Yakni bermaksud ia limukhalafatihi, karena menyalahinya pembaca Quran tadi, lahu baginya Quran, wa amalihi ala khilafi ma yad'u ilaih, dan karena beramalnya seseorang di atas sebalik sesuatu yang mengajak ianya Quran, akannya pembacanya kepadanya sesuatu. Karena beramalnya si kari kepada menyalahi ma yang mengajak oleh Quran, akannya si kari kepadanya ma, ya, mengamalkan sebalik dari yang kita baca. Wa balaghana annahu yu'maru bi unasin min hamalatil Qur'ani ilan nari qabla abadatil asna. Ini keras beliau membawa ini. Telah sampai kepada kami oleh bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu, yu'maru, akan diperintahkan dengan beberapa manusia dari pembawa Quran, diperintahkan kepada neraka. Qabla, sebelum abadatil asnam, sebelum penyembah berhala. Sebelum penyembah berhala, orang yang paham Quran tidak ngamalinya udah duluan masukkan ke neraka. Fayaqulun, maka mereka berkata, ayu beda'u bina qabla abadatil ausan. Apakah dimulai dengan kami sebelum penyembah berhala? Kok kami duluan dalam neraka? Fayuqalu lahum, maka dikatakan bagi mereka, laisa may ya'rifu kaman la ya'rifu. Tidaklah orang yang tahu ia seperti orang yang tidak tahu. Kamu tahu melanggar, lebih berat. Nah. Wa fi ba'dil asar, dan dalam sebagian asar, anna qari al-Quran, bahwa sungguh orang-orang yang membaca Quran, idza raqibal ma'asiyah, bila melakukan ia akan kemaksiatan, yunadihil Quran, yang memanggil akan dia oleh Quran, Quran fi jawfi, yang ada dalam hatinya. Orang paham Quran tapi melakukan maksiat, itu Quran dalam hatinya manggil dia. Aina zawajiri, di mana itu larangan-laranganku? Aina kawari'i, di mana itu ancaman-ancamanku? Kawari, ketukan, ancaman.
Aina mawa'idi, di mana itu nasihat-nasihatku. Al asara ila akhirih. Al asara ikra'il asar, baca olehmu akan asar hingga akhirnya asar. Artinya asar ini panjang. Beliau cuma membawakan sepotong saja. Masya Allah. Ini kayaknya 2 menit lagi maghrib. Waqala Maimun bin Mahran, berkatalah oleh Maimun ibnu Mahran rahimahullah taala, inna ahadahum yaqra'ul Quran. Sesungguhnya salah seorang dari mereka itu membaca ayat akan Quran wa huwa yal'anu nafsah, padahal dianya orang itu sedang melaknat dia akan dirinya. Ada orang baca Quran, Quran sedang melaknat dirinya. Atau pembaca itu melaknat dirinya tapi dia nggak sadar. Qila lahu, dikatakan bagi Maimun bin Mahran tadi, kaifa dzalik? Bagaimana kok bisa? Kok bisa orang membaca Quran melaknat dirinya? Qala, berkata oleh Maimun bin Mahran, yaqra'u, membaca oleh orang tadi, fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin. Maka kami jadikan akan laknat Allah kepada para pembohong. Bahwa yakdzib, padahal dia pembohong. Nah, kita pembohong, kita baca ayat ini. Nah, ini kita sedang mengutuk diri sendiri. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bermula laknat Allah itu kepada orang yang zalim. Wa huwa yadzlim, padahal dia itu orang zalim. Berarti dia sedang melaknat dirinya sendiri. Nah, kita sampai di titik 3 dikit lagi. Wafil hadis, dalam hadis, innal munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an. Sesungguhnya orang-orang munafik yang membaca ia akan Quran itu, masaluhu masalur rihanah. Bermula perumpamaannya orang munafik yang baca Quran itu seperti wangi, seperti wewangian. Rihuha thayyibun wa ta'muha murun. Seperti wewangian yang bermula baunya itu harum baik dan bermula rasanya itu pahit. Minyak wangi semua rasanya pahit ya. Itulah orang munafik yang baca Quran katanya. Seperti minyak wangi, baunya harum, rasanya pahit. Wa fihi aidan, dan dalam hadis pula, an aqwaman yaqra'una al-Qur'ana kama unzila, bahwa sungguh beberapa kaum itu mereka membaca akan Quran sebagaimana diturunkan akan Quran. Wa annahu la yujawizu taraqihim. Sesungguhnya Quran itu tidak melewati ia taraqiyahum, tidak melewati ia akan tenggorokan mereka. Yamraqu minal Islam kama yamraqu sahmu minar ramiyah. Keluar mereka dari Islam sebagaimana keluarlah anak panah dari ramiyah, dari tempat anak panah. Ya, ini gambaran tentang khawarij kalau baca-baca hadis ini kan. Kan zaman sekarang juga ada Quran paham, tapi Quran sendiri amalan sendiri. Nas'alullaha ta'ala al-lutfa wal afiyah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala akan kelembutan dan keselamatan. Wat taufiqa, kita mohon kepada Allah akan taufik. Litamasuki bi kitabih, untuk bisa berpegang dengan kitabnya Allah. Wal ilmi bihi, untuk paham dengannya kitab Allah. Untuk berilmu, untuk tahu dengannya kitab Allah. Wal fahmi fihi, dan untuk paham dalamnya kitab Allah. Wal amali bima arsyada ilih, dan untuk mengamalkan dengan apa-apa yang membimbing oleh Quran kepadanya. Ma'usnil khotimah, bersama baiknya khotimah. Wa husnil akibah, baiknya akibat hidup. Fil umuri kulliha, dalam seluruh urusan. Lana, bagi kita, wali ahbabina, bagi kekasih-kekasih kita, walil muslimin, dan bagi orang Islam semuanya. Nah, sampai di sini. Udah maghrib ya. Wallahu a'lam bishawab, ilaihil marji' wal ma'ab. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Nah, itu.